101,4 FM hits yang kamu suka. Masih balik lagi di Podsex, podcast Karyawan Show. Gak enak banget ya. Emang kalau bukan penyiar tuh gitu tahu. Kayak nggak enak gitu. Emang kita harus jadi penyiar dulu. Coba. Ini biasanya kalian openingnya gimana? Nggak, kita nggak salah. Kita masuk di rekaman kedua ya. Iya. Karena yang tadi nggak kerekam. Kita sudah ngobrol selama 15 jam maraton, nggak kerekam. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kerekam kan? Kerekam. Okay. Kita harus lihat terus ya ke Iya, layarnya. terus. Oke, jadi hari ini teman seputar Karyawan Show dan si listeners, Betul. kita masih melanjutkan kolaborasi dengan CFM UAI, Podsex dengan CFM UAI untuk membahas mengenai orang-orang yang bekerja di media. Minggu kemarin udah ada Aldi yang sempat bekerja di Trans TV dan MNC. Betul. Di episode pertama ada gua Betul. yang ternyata emang narsumnya kagak ada. Males Kagak ada yang bisa gantiin. banget tanyanya. Terus yang ketiga ini adalah salah Spesial satu. nih. Oh ini Iya. ketiga. Ini ketiga. Terakhir. Ini adalah Pamungkas. Oh, udah terakhir. Udah terakhir, ini series terakhir dan punchline. Kalau terakhir kalau nggak diperpanjang. Iya, kalau diperpanjang bisa lanjut. Bisa lanjut. Ini adalah penyiar El Shinta, Bukan Bukan. dong. News and Top dong. News and Talk. Oh, Talk ya. Salah, maaf. Oh, ini penyiar Mercy FM, Bukan. Bench Radio. Boleh nggak Bukan. di callback nggak jokes-jokes yang kurang kena itu? Dia adalah penyiar, terus juga MC, terus juga host. Kondang banget. Kondang. Siapa sih yang nggak tahu dia? Gua kalau di jalan tuh, wah Davi nih. Sore kan. Kalau udah ngomong namanya kan ntar dulu di reveal-nya. Betul. Namanya juga podcast suka Oke. lupa. Oke, kita kedatangan Davi Andri dari Trax FM. Berarti Davi playmakernya Barca. Bukan Sapi. dong. Kok lu callback lagi rekordan awal? Tadi di rekaman pertama juga ini jokesnya. Apa? Tadi sih di rekaman pertama nggak makan. Belum. Ini udah makan Rekaman harusnya. kedua Udah makan? Masih masih aja. aja. Oh, dia kan nggak makan. Kevin nggak makan tadi. Makanya gue ulang pantas lagi. nggak tetap nggak makan jokesnya. ya. Iya, jadi gitu Vin, lo belajar lagi ya. Oke. Lo mau bikin podcast sendiri? Enggak. Ya udah. Oke. Kita aja. Jadi emang kita kedatangan Davi dari Trax FM, penyiar sorenya. Iya enggak? Prime time. Bukan Iya. morning. Bukan morning ya, Ya, makanya sore. sore. Nggak sengaja jadi prime time. Nggak sengaja jadi prime time. Berkah ya? Kenapa? Mau langsung nih. Langsung. Ngobrol aja kita ngobrol Kalau aja. kenapanya itu sebenarnya kan awalnya sore itu Dito. Iya. Dito, waktu itu kan gue Dito masih siaran Percussion. siang. Wah. Bukan dong. Bukan dong. Dito siapa? Ardito. Kan kita sekantor iya nih. nih. Gak usah Oh, iya. pura-pura nggak tahu dong. Oh iya. Nggak, lu pura-pura nggak tahu apa lupa nih? Lupa. Lebih ke lupa jujur. Kita udah satu kesalahan yang sama nih kita. Iya. Kan Dito udah diambil sama Hard Rock. Dibajak. Dibajak sama Hard Rock. Nah akhirnya kan Dito dibajak. Terus siapa nih penyiar sore gitu. Akhirnya yaudah deh dia gantiin dulu aja. Nah, Oh, jadi awal infal. PLT ya? PLT. Gue nih nginval profesional, penyiar pagi ada yang kagak masuk, gue invalin. Oh, Veli Hard Rock FM ya? Penyiar mana aja kita invalin. Loh ini juga bukannya gue lagi nginval, bukannya kalian berempat. Bisa kita lanjut aja ya. Kan biar mic-nya genep kan. Soalnya katanya gini, mereka tuh baru habis investasi alat, Betul. ya kan. Aduh, Terlanjur jangan punya dibesar-besarin mikrofon dong. berapa? 4. 4. Sekarang personil tinggal 3. Makanya biar mic-nya kepake gue kesini. Karena Davi akan jadi podsex juga. Waduh. Kita bisa ngobrol lagi sih. Oke, di sini, bisa. ya. Ya bisa dong. Aku minder kakak. Oke, lo jadi penyiar Trax FM udah berapa tahun, Dav? Wih, berapa tadi? 2015 ya? Mohon maaf nih, ada yang kerja, saya yang ditanya. Soalnya kan si itu Oh yang iya, ngurusin betul. sosmed ya waktu itu. 15, 16. 2015 ya? 15 15 mulai ini ya? 5 tahun ya? 5 tahun. 15 itunya. Masuknya. Oh, 16 Training lu- lah ya, anggap lah. Iya, Audisi. audisinya. 16 Mulai. ngontrak. Tanda tangan kontrak. Tangan kontrak. Jadi lu awal masuk karena ikutan Trax Han. Yes, audisi. Audisi. Oke. Lu tau pertama kali Trax Han itu dari mana, Dav? Tahu pertama kali waktu itu dari temen sih dikirimin kayak e-flyer Instagram gitu. Nah ini kita balik lagi ke cerita seperti rekaman yang pertama ya, yang tadi Ini saya mau bridgingin nih biar enak nih, biar halus nih. Gimana pas tadi tuh? nggak kerekam gitu Jadi kan. lu tahu dari teman-teman lo dari e-flyers gitu kan. Hmm. Kita pengen tahu dong, lu backgroundnya nih aslinya apa sih, kuliahnya apa, ngambil
kuliahnya apa, kuliah di mana gitu. Mungkin bisa di-share gitu. Mari kita ngobrol seolah-olah ini belum terjadi. Gue suka nih. Gue suka ya. Emang prinsip orang nomor 1 kejujuran sih. Iya. Seolah-olah kita belum ngobrol ini, nggak apa-apa dong. Kan tadi kita ngobrolnya berempat. Betul. Lo belum denger nih. Karena dengan 15.000 pendengar, mesti dengar dong. Gitu Iya. dong. Mudah-mudahan ini kemarin di Spotify berapa? 60.000. Berarti berapa besar kayak yang di profil? 200 besar. 200 besar di Indonesia. Besar. Pernah Indonesia. trending Nah, sampai mudah-mudahan ntar 100 besar. Amin. Ya kan? Zimbabwe kan? Nggak apa-apa. Nggak Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Penting di luar negeri. Kita nggak peduli lokasi. Iya, yang penting trending. Enggak, bukan trending. Yang penting ada klien masuk. Betul. Demi cuan yang lebih baik. Berarti nanti mesti nyari apa ya? Klien yang hand sanitizer jualannya di Zimbabwe misalnya. Kita apapun kok sebenarnya. Apapun. Kita apa aja. Kita murah kok. Apa namanya? Lebih apa ya? Kita affordable harganya lah. Iya. Iya, benar. Kita apa aja masuk kok. Affordable gitu. Oke. Iya. Kita pengen tahu dong, Dav, background lu dulu kuliahnya apa, ngambil kuliahnya apa gitu. Iya. Iya. Kenapa terbata-bata, Pak? Kenapa itu kayak suara yang sering gue dengar kalau Betul. lagi nganggur. Betul. Betul. Lagi nganggur. Itu obrolan laki-laki. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau background, gue nih ngambilnya sebenarnya psikologi di BINUS. Binusian. Marsnya gimana, Vin? Hai semua para binus. Tapi ini di CFM UI. Ingat, Al-Azhar. kalian ngetek di mana? Di Di Al-Azhar. CFM UI. Yang ngajak kerja sama siapa? CFM UI. Jadi Marsnya gimana? Coba. Nggak tahu dia. Ya lah, nggak tahu. Tolong dekan sorry, dan udah lulus. rektor UAI Udah lulus. Dicabut dicabut ijazahnya. Coy, gue mau beli jasa, weh. Belum beli jasa gue. Belum. Ya, dirobek aja. Oke, lo sebagai anak binus, seorang binusian, ngambil psikologi. Terus lu bekerja di dunia entertainment yang banyak kan itu fieldnya orang-orang komunikasi, broadcasting. Emang iya ya? Biasanya gitu kan. Biasanya nih, kalau misalkan kita nge-track secara alur kerjanya dari kuliah lah gitu kan. Kenapa lu bisa tiba-tiba gue belok ke dunia entertainment yang mesti kan lulusan psikologi jadi psikolog, jadi ya sengaja konsultan konselor Konselor Itu dia. concealer. Konselor buat buka, Bos. Buka dong. Nutupin jerawat. Iya. buat menjadi orang yang dikonsultasikan. Kayaknya gue nggak mampu sih. Maksudnya untuk jadi psikolog gitu kayaknya nggak bisa, cuman lebih karena kepepet gitu. Jadi waktu itu awalnya adalah gue nggak tahu mau jadi apa, cuma gue tahu gue suka radio, gue suka mendengarkan radio gara-gara dulu pertama kali pindah ke Dadap nggak tahu mau ada hiburan apa, karena waktu itu kayak mau ke mall nggak bisa. Terus dulu tuh ada masanya gue senang main ini Counter Strike ya. Wih, anak mainannya gaming bagus. banget nih. Nah dulu Oke. pas gue zaman SD nih suka main si CS gitu kan. Terus kalau main dulu tuh agak jumawa, maunya di time zone-nya Mall Taman Anggrek tuh dulu dia punya satu area sendiri, semuanya tuh kayak warnet. Oh iya betul. Ada. Ada. Aduh, beda banget kayak umurnya. Tapi lo masih tahu kan? Enggak, barusan. Lu kalau nggak mau tua banget sih, Dir? Enggak, gue seumuran kalian. Kayak jauh deh sama kita deh. Ya sebelum ini ditindaklanjutin lebih parah ya. Jadi dulu kayak gitu, main, terus gue switch, gue pindah ke Dadap. Ternyata di sana boro-boro nih, misalnya kayak mau main ke mall gitu kan, kita harus nunggu. Kalau dulu tuh di sana rata-rata kayak setahun sekali baru bisa pergi. Kenapa? Karena harus nunggu. Misalnya kalau Imlek tuh dulu pada dapat angpau, baru terus bisa sewa mobil yang kayak diangkot-angkot Cengkareng tuh, kalau mobil carry zaman dulu, barulah berbondong-bondong pergi ke mall. Nah, Oke. mall paling top tuh kayaknya dulu tuh ini deh, Citraland. Oh, Central. Nah, CL, CL. ya kan, banyak baju murah di situ. Nah kayak gitu, jadi kan kalau misalkan gue dapat hiburannya setahun sekali kan PR ya, dikasih lah radio sama nyokap, radio Cina yang cetek-cetek gitu loh, yang nggak ada FM-nya, ternyata mendarat waktu itu di Prambors. Oh jadi tuh kayak ngasal, maksudnya kayak frekuensi ngasal gitu ya di dalam itu, kita Iya, nggak tahu. orang kagak tahu itu apa yang lo dengerin. Itu pun kadang-kadang lo lagi diem pindah sendiri gitu kan, jalan sendiri dia frekuensinya, lebih nggak bukan goib sih, konslet aja. Udah, habis itu gue dengerin Prambors, jadi senang banget sama Putus. Wih. Daging dan Daging Desta. Desta, ya kan, sampai ada jinglenya. Iya, betul.
putus, terus mereka bubar, kita nangis-nangis. Nah gara-gara random juga pencetannya itu kita nggak tahu frekuensi, mendarat juga ternyata di Trax FM. Dulu masih Trax on Trax Sky. on Sky, masih MTV. MTV on Sky ya. MTV on Sky. MTV on Sky. Dari situ Gila, tahu tua tuh. banget lo ya. Jangan sampai gue ngomongin angkatan kita nih. Gak kenapa langsung garuk-garuk lengan gitu. Ngerasa ya tua kamu ya? Enggak juga, aku masih muda. Lanjut. Si Trax ini dulu gue jatuh cinta itu gara-gara lagu. Awalnya. Gara-gara lagu. Terus pertama kali gue ngedengerin dulu tuh Rock and Roll Mafia yang Pathetic Wave kalau nggak salah di situ. Tahu tuh gue. Nah, sedep kan lagunya Sedep, kan? sedep banget. Sedep banget. Gue kayak gila nih ternyata musisi Indonesia nih yang bikin. Gue juga kaget ternyata si Indie-indian. iya kan Rock and Roll Mafia ternyata Indonesia, Bandung pula. Kayak gitu, terus baru ngedengerin Jimmy Bullock lah. School the Sack dan lain-lain ya. School the Sack gitu. Gila tuh legend banget tuh kalau dulu di MTV on Sky ya. Iya. Apa pengen jadi ambasador, Trax Ambassador. Iya, Trax Ambassador dari sekolah-sekolah. Wah, keren banget tuh gitu. Terus apa ya, pakai baju jaket warna kuning dan hitam. Nah dulu gue nggak tahu tuh apa jaketnya karena gue cuma dengerin radionya doang. Ngayalin doang ya. Tapi emang merepresentasikan anak muda tapi yang lebih nongkrong banget gitu gak sih? Itu MTV ya. MTV banget gitu ya bawaannya. Iya. Jadinya beda kalau ketika misalkan sama Prambors disandingin, beda nih tongkrongannya tuh beda. Kalau zaman dulu kan. Gue belum kepikiran sejauh itu tuh. Dulu cuman kepikirannya kayak yaudah pokoknya di Prambors dulu gue dengerin si Putus. Sama malam kalau nggak salah itu Yuda Perdana deh. Waduh, Yuda Perdana Prambors. Iya, Yuda Perdana Prambors yang curhat-curhatan. Setuju. Catatan malam. Iya kan? Tua kan. Angkatan tua. Saya tidak tahu. BCR. Hah? Balada Cinta Ramadan. Yo yang apa radio play-nya kan juga dulu. Kalau Prambors kan abis itu KKK 2010. Yo kompilasi Kisah Kamu. Ada lagi kan? Ada, tapi Sempat udah sponsor. Ada lagi, ya. Iya gitu deh. Iya, benar-benar. Aduh. Pokoknya jatuh cinta lah sama radio gara-gara itu. Cuman emang gak kepikiran pengen jadi penyiar, pengen jadi MC. apalah MC, broadcaster gitu enggak sih. Jadi emang lu ketika suka sama radio ya udah suka aja gitu, tapi bukan yang aku pengen ada cita-cita ke sana apa ada dulu juga. Dulu sih nggak ada sih. Emang cuman pendengar aja ya. Iya gitu, dengerin aja, seneng dengerin lagu. Udah kayak gitu sampai akhirnya gue ikut kelas TV presenter. Waktu itu di Wihara gue juga yang bikin, mereka bikin kayak tahunan gitu. Di situ gue ketemu sama si Uli Herdinansyah ini, yang juga penyiar sekarang. Brava. Dan MC dan lain-lain. Terus gue ikut kelasnya dia, gue ngambil yang bagian TV presenter. Nah tiba-tiba di situ dia bilang nih, oh kayaknya lo bisa deh gitu di bidang ini. Nah berhubung seumur-umur gue juga nggak pernah denger, ih kayak lo bisa gambar ya, atau kayak lo ada skill ini. Akhirnya begitu ada yang ngomong kayak mungkin ini jalan hidup gua nih gitu. Kasian juga nggak pernah dipuji. Ya kesimpulannya itu sebenarnya. Tapi emang tanya berangkatnya itu awalnya belum dari diri sendiri, dari omongan orang lain dulu. Lu coba dulu deh kayak gini, lu coba dulu kayak gini. Lama-lama lu jadi kayak gue coba deh gitu. Waktu itu akhirnya karena gue pikir gue nggak punya skill yang lain, gue nggak bisa ngitung, gue juga nggak teliti, nggak bisa pembukuan. Padahal nyokap kayak maunya gue kerja kantoran sih sebenarnya gitu. Apalah yang mau dikantorin kan. Jadi akhirnya udah nggak lanjut. Terus akhirnya gara-gara ngelihat itu, oh mungkin kalau orang mau jadi TV presenter backgroundnya radio nih, karena rata-rata kan waktu itu angkatan itu semuanya bergerak dari radio. Mulai kan dari radio, betul. Jadi radio sebagai jembatan dia untuk jadi artis TV biasanya. Betul. Biasanya gitu. Makanya muncul kan sekarang ada Darto yang jadi di TV, Desta di TV, Danang juga kan, Danang dan lain-lain yang berangkat dari radio. Dari radio gitu. Jadi gue pikir, oh mungkin radio aja deh dulu, toh gue juga seneng nih sama radio kan, kerja gitu. Ya udah akhirnya mau mulai ikut radio dulu. Tapi di BINUS itu kan sebenarnya radionya terkenal banget nih. B-Voice gitu deh. Radio kamus punya siapa? B-Voice gitu deh. Aku tim CFMUI aja gak apa-apa deh. Oh iya. Yang punya tempat ini kan CFMUI, jadi aku baik-baikin CFMUI dong. Ini bagus banget mic-nya. Tapi sebenarnya loh cukup sampai di situ ya. Nah dulu gue tahu ada B-Voice, tapi gue nggak berani ngelamar masuk B-Voice juga. Kenapa? Karena lu mikir apakah gue anak psikolog atau gimana? Gue merasa kurang kaya aja sih. Kenapa kurang kaya? Karena memang gak kaya. Jadi misalnya kalau B-Voice tuh dulu nongkrongnya tuh di depan ini kan, depan ruangan tuh kayak di parkiran. Terus pintunya banyak stiker. Terus anak-anaknya kalau menurut gue sih keren-keren gitu. Borju abis. Borju banget. Borju banget. Jangan pakai borju. Kenapa? Umur dong.
Oh oke, keren banget lah Gue udah gitu aja. menghindari penggunaan kata borju dari tadi, dipakai lagi. siap. Maklum kita kaum proletar. Iya. Aku pulang guys. Aduh. Nah Oke. jadi dulu tuh lewat aja nggak berani gitu karena ngerasa gila ini orang kaya banget, keren banget gitu. Kalau ibarat sekarang tuh mungkin anak Jaksel ya kali ya. Oke. Nah ada di situ semua tuh. Jadi gue dulu nggak berani masuk B-Voice. Tapi dulu sempet ada namanya Binus TV. Iya. Radionet. Binus TV. Iya bener. Yang akhirnya digugurkan karena ya udahlah Binus satu aja radionya. Setahu gue sih waktu itu kayak gitu. Tapi gara-gara itu akhirnya gue sempat siaran tengah malam gitu kan. Di B-Voice? Di Radionet ini. Oh, oke. Terus kan kita kalau radio di internet kita bisa lihat tuh biasanya pendengar kita ada berapa, Ada berapa? nih? Iya benar-benar. 0. Jadi gue sama temen gue Bismo itu Bismo Moko Ginta. Oh iya bener. Nah itu partner gue tuh dulu pertama kali. Oh, seumuran kalian ya? Nah, dia kebetulan Bismo juga anak Trax. Dulu dia produser di Trax. Oke. Bagus, untung ada backupan itu. Oh iya memang. Coba kalau nggak ada. Kalau nggak ada sih nggak mau nyaut. Oke, itu ketemu Bismo. Siaran bareng ya. Siaran bareng. Tapi ada kejadian lucu juga sih sebenarnya. Gara-gara yang gue ikut kelas di Wihara gue itu, sebenarnya ternyata waktu itu jadi kenal juga sama PD-nya Trax. Namanya Mira Tular, Mbak Mia. Namanya Mia. Jadi waktu itu karena gue sama Bismo mikir, pendengar kita 0 ini, kita siaran aja nih asal-asalan. Terus karena kita lagi suka banget Malik and the Essentials, semua lagunya kita putar Malik. Ngomong, lagunya muter, kita kecilin, kita ngomong lagi. Ternyata Mira Tular itu ngedengerin. Karena dulu gue sempet naro link itu kayaknya di Facebook, apa di Friendster ya atau apa ya? Nggak tahu deh. Zaman itulah. Aduh Friendster, aduh. Lama banget ya. Aduh. Nggak MySpace kalian. Kita MRC? nggak pernah nih. Terus usah disebut lagi. Nggak usah disebut lagi. Oke. Matiin mic saya. Iya. IM? Kayak di itu dong dimatiin mic-nya. Iya. Jangan dibawa-bawa. Oke. Hati-hati. Kayak sempat denger deh. Lo mau Sempet ditebas? rame sih yang matiin mic. Iya. Oke Gitu aja. lanjut. Udah kan? Apa tadi ya? Mbak Mia. Oh iya. Ternyata dia ngedengerin. Jadi tiba-tiba dia ngechat, bilang sama partner kamu duduknya jangan maju mundur. Kayak gini. Hai, gimana? Namanya juga. Hahaha gitu kan. Micingnya jadi ngaco gitu ya. Tiba-tiba kita kicep dong kayak, waduh mampus nih gitu kan. Tapi di satu sisi, kali aja kalau kita bagus nih, Dinotis lo. dipanggil nih. Ternyata enggak. Oke. Itu cuman Hal-hal babu referensi lagi apa? Revisi doang ya. Iya revisi aja dia nggak nyiduk kita juga. Ya udah akhirnya lanjut sampai akhirnya baru audisi Trax itu ya di 2000 berapa? 15. Betul sekali. Itu audisinya kan lu tahu dari e-flyer gitu kan. Lu gimana proses ketika lu ngasih CV-nya, terus proses daftarnya gimana, audisinya gimana Iya, gitu. kok akhirnya bisa, yaudah gue kirim CV nih. gue. Apalagi kan lu minder. Gitu loh. Nah beruntungnya pada saat mau Traxan itu gue udah ganti handphone. Oke. Jadi awalnya kan ketika sebelum gue masuk Trax ini gue siaran di namanya Urban RKM. Radio Kayu Manis. Di Cirende tuh. Dekat rumahnya Tora Sudiro berarti. Iya, Yang tadi ngomongin tadi kan. Yang tadi kita ngomongin di tongkrongan. Dekat situ Gintung. Bali View. Bali View UIN. Ternyata tiba-tiba radio ini mau tutup nih. Sedangkan teman-teman gue waktu itu udah pada punya kerjaan baru. Oke. Ada yang bahkan udah ke Trax, ada yang ke Hard Rock, Redita Romaya. Oh, Sempet udah lama kenal banget dong itu. Gitu. Siapa itu? Dir. Ada waktu dulu di Hard Rock, zaman pas tahun segitu. Oh. Tahun segitu. Iya. Itu Dir Kenapa gimana? jawabnya malu-malu? Enggak, gue pernah dengerin sekali. Gak tapi- pernah ada apa-apa kan sama Redita Romaya? Enggak tahu. Gue gak kenal. Gue gak kenal. Kan kita bingung sama reaksinya. Iya, It's okay, gak usah defense. Kayak ada yang disembunyiin gitu. Iya. Oke, terus jadi gimana lanjut ceritanya? Sampai kita bertiga di ruangan ini merasa ada sesuatu loh. Iya. Lanjut. Oke. nanti Redita aja. Romaya. Apa tadi? Teman-teman lo RKM udah pada mau tutup bubar nih. kan? Oh iya, udah ada yang dapat kerjaan gitu kan di radio lain, di Bahana, di mana. Nah, gue belum waktu itu sama sekali. Jadi yaudah deh tungguin aja sampai kelar biar dapat duit pesangon. Oke. Dapet Strategi nih, tuh ya. Strategi ya kan. Tapi sebenarnya lebih sedih juga sih karena orang lain udah dapat tempat baru, kita enggak gitu. Masih nungguin pesangon ya? Iya. Ya udah, akhirnya dapat 3,5 juta. 3,5 juta tahun 2015. 2015. Abis itu 3,2 jutanya gue pakai buat beli iPhone iPhone 5 zaman itu ya. 5. Pokoknya gara-gara gue beli iPhone 5,
penderitaan handphone sebelumnya. Jadi kalau handphone sebelumnya tuh Android yang gue harus memilih HTC kalau nggak salah. Antara lu mau download Path atau lu mau download Instagram. Karena kalau dua-duanya dia akan langsung down. Sif-sifan kayak satpam. Iya, dia sif-sifan nih. Kita omongin lagi ya seperti rekaman pertama. Kesan seperti sudah belum pernah terjadi. Gua kira ini deja vu tapi ternyata bukan. Jadi iya kita sif-sifan otomatis kan kalau gue lagi main Path, Instagramnya mati dan sebaliknya. Terus kan kameranya juga kayak burem-burem gimana gitu kan. Terus udah akhirnya beli iPhone, bisa punya account Instagram dan Path tanpa perlu sif-sifan. Terus dikirimin si e-flyer itu, cuman awalnya gue tolak. Aduh enggak deh kalau tracks ketinggian. Waktu itu kenapa ngerasa, maksudnya ketinggian dalam arti kata karena namanya sudah besar, gue siapa sih atau gimana lu ngerasa? Lebih ke soal kaya miskin sih, karena sebenarnya dari awal pun gue ngerasa radio itu adalah industri buat anak-anak. Burju. yang mewakili orang tua ya, yang mewakili orang tua. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa. Oke, jadi karena lo asumsinya itu baru asumsi kan? Itu asumsi dilihat dari itu. Misalnya, gue nggak tahu backgroundnya juga sih sebenarnya. Cuman kan paling nggak yang gue tahu, pada bawa mobil, pada punya mobil sendiri, bajunya pada keren-keren, nongkrong, pada di mana, pergi-pergi gitu. Sedangkan kan kita ke mall aja waktu itu posisinya kayak nggak usah ke mall deh. Instagram sama Path aja masih sif-sifan gitu. Bagaimana lah kita mau ngebalap si punya mobil dan ngeceng sana sini gitu kan. Jadi yang udah gak mikirin Instagram dan Path lagi gitu kan. Iya. Tidak mungkin storage. Udah gak perlu bentar-bentar kayak di clean up yang gak ada gunanya itu ternyata. Tetap gak ngilang ya? Gak hilang. Emang dasar kapasitasnya kagak cukup. Nah udah akhirnya gue tolak sampai akhirnya gue waktu itu ikut lagi si kegiatan wihara gue ini. Cuman bentuknya beda. Kita ke Wonomulyo, ke desa. Mereka bikin pesta rakyat projectnya. Tapi pesertanya ini disuruh cross job desk. Oke. Yang misalnya tadinya orang accounting disuruh ngerjain dekor. Yang misalnya tadinya mungkin orang PR disuruh ngerjain isi acara. Jadi nggak nyambung ya? Iya, jadi bener-bener di cross. Tapi pokoknya hari itu gue kesampean jadi, bukan kesampean sih. Jadi security. Kedapetan. Crossnya. Oh itu nggak cross. Nggak cross. Itu emang sehari-hari. Waktu itu emang cukup tegas kita. Nah. Akhirnya MC nih dipasangin sama Pak Lurah waktu itu Pak Lurah. Waduh, ini dipasangin sama Pak Lurah. Oh jadi Pak Lurah MC juga. Wah gila. Bagus. Bentar, berarti di rekaman pertama tadi kalian nggak nangkep ya? Enggak, kirain gue di briefing sama Pak Lurah. Oh katanya pasangan MC-nya Pak Lurah. Anjir, ini keren banget sih. Untung tadi kita rekam ulang ya. Jadi lebih clear kan? Baru sadar juga ya? Iya. Pak Lurah Wonomulyo. Keren banget Bapak. Oke. Jadi kita nge-MC bareng nih sama si Pak Lurah ini. Cuman malam itu kayaknya semuanya happy banget. Karena mungkin acaranya lancar. Terus desa-desa lain yang jadi tamu juga pada senang gitu. Tiba-tiba kita terharu nih. Oh ternyata kebisaan kita nge-MC yang tidak seberapa ini. Dulu sih gak berasa gitu sih. Dulu berasa bisa aja gak pakai tidak seberapa. Gue pengen balik lagi deh gitu. Gue pengen bisa begini lagi dan mungkin ya skillnya udah nambah jadi yang bisa diberikan lebih besar lagi gitu kan. Jadi pulang dari situ langsung gue bikin si CV, gue ketik bahwa gue habis kehilangan kerjaan, radio gue tutup, duit pesangon gue udah terlanjur gue beliin iPhone, jadi gue butuh duit gitu kan karena duitnya tinggal 300.000. Jadi gue butuh kerjaan terus gue bikin angpau waktu itu karena kan semuanya kayaknya kuning ya naroknya gitu kan, terus kayak pada bagus-bagus, ada yang bikin kayak roket lah, ada yang bikin apa gitu, jadi gue bikin angpau. Ternyata begitu dipanggil audisi, kepanggilnya bukan gara-gara angpau tapi gara-gara si skrip yang gue tulis itu. Cerita lu menjual derita itu ya? Menjual derita. Oke, kita udah masuk ke Trax FM nih. Lu udah tandanya dulu sempat bilang 2016 tekan kontrak di Trax FM. Iya. Sampai 2021 yang kita nggak tahu sampai kapan ya, semoga long last. Amin. Atau mungkin ada labuhan baru. Labuhan baru di Nusa Tenggara tuh. Ini kayaknya akan Labuhan Bajo. Ini kalau misalkan ada orang anak Trax FM yang dengerin kayak Davi mau cabut. Dari tadi kita nggak ada suara aja. Oke, jadi apa? Enggak, katanya emang kemarin Davi dikontak sama El Sinta. Oh. Tadi katanya El Gangga. Itu lu dilisin. Kan udah gak lucu tadi. Lu dilisin aja, kencingnya gak bisa. Kenapa? Berita mulu tiap saat. Gak ada iklan. Ada iklan gak ada lagu. Oke, udah masuk track. Mending mana? Apa? Ada lagu gak ada iklan.
Gak gajian. Aku angkat tangan dulu ya. Lo kan cuma nanya. Iya, gitulah. Oke. Betul. Kita masuk 2021. Davi sekarang awal 2020 jadi penyiar untuk Bukan Morning di Trax FM bareng Jeffrey Wawrun tuh ya. Bukan. Beda orang. Katanya Jeffrey muda. Nicole. Nah, ini baru muda. Dari pilihannya kelihatan ya. Ada Jeffrey Nicole di Jeffrey Wawrun itu. Padahal gue yang paling muda di sini. Ini gapnya jadi lebih jelas. Emang dia kedok aja muda. Pas dibuka alien ya. Oke dong, di 2021 masih menjadi penyiar Trax FM, amin. Dan masih emang masih. Baru kita tekan kontrak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih yang lu lihat sekarang dengan perkembangan dunia radio gitu? Yang lu lihat sendiri Perkembangan. Iya, yang lu lihat kayak misalkan perubahan yang ada di radio gitu yang lu rasakan? Kenapa tadi ngomong perkembangan ditekankan? Emang kenapa tuh? Karena saya bukan pengamat ya pertama. Pasti kan merasakan gitu. Kayak gue di awal masuk Trax FM kayak gini nih dunia radio gitu. Sekarang gue udah megang prime time. Oh ternyata ada perubahan nih. Gue nggak tahu ini dunia radio atau bukan. Tapi apa ya? Gue tuh berasa gini, dulu kenapa gue merasa radio itu keren banget. Gue berasa gue pengen ada di radio. Gini deh, kita semua berempat ini kan walaupun ada yang masih ada yang tidak juga sempat menginjakan kaki di radio. Betul. Kenapa? Karena kalau gue kan pribadi emang gue memang kerja di radio dan makanya gue ngikutin kuliah gue komunikasi kan. Nah Kevin, Dirga dan lu bahkan beda. Kevin sama Dirga kenapa? Kalau gue cuma ya, yang pertama nerima gue kerjaan. Pertama menerima, Dirga? Karena memang sama sih. Kayak kalian berdua nih, Dimas sama Davi, ya suka radio, suka dengerin, kayak ngebayangin kerja di radio kayak gimana segala macam. Ada gitunya Iya. kan. Nah gue nggak tahu sih kalau sekarang kayaknya agak berkurang ya. Berkurang tuh bukan vibe radionya yang berkurang, tapi gue sering banget jadinya ketemu yang, aduh, gue suka nih, tapi kayaknya kantorannya deh. Tapi ya gimana dong, misalnya mungkin agensi lebih menjanjikan. Jadi akhirnya suasana nongkrong, suasana apa ya? Di kota Santri. Aduh. Pakai sarung doang dong sama peci. Ih, dingin. Sama koko. Oh emang pembagian perannya begini nih. Iya, emang. Dia ngatin jokes saja. Memang. Kalau yang mungkin kalau tadi bilang ada agensi, ada office, tapi lu nggak akan pernah bisa dapat vibe kerja di radio yang ya seseru ini. Benar. Mungkin orang bilangnya kayak apaan sih, bullshit lah gitu, kayak soal vibe-vibean, soal apa. Cuma kalau buat gue pribadi itu real loh gitu. Apapun bidangnya ya, gitu. Mau lo kerja di fotografi kali, mau lo kerja di karyawan bank, mau kerja jadi apapun, tapi kayaknya itu kan sebenarnya penting. Iya, di luar gitu finansial loh. ya. Di luar finansial, walaupun setelah menjalani beberapa tahun yang tidak seberapa ini di dunia radio, dulu kan gue berasumsi nih bahwa orang-orang yang kerja di radio itu adalah orang-orang kaya. Iya. Jadi mereka nggak butuh duit, kasarnya. Sekarang lu bisa ngeliat kita. Nah, bahwa ternyata itu ada benarnya. Jadi emang benar. Asumsi gue nggak salah. Gue hampir mau ngomong anak Trax. Jadi asumsinya nggak salah karena pertama gini. Tadi habis survei juga gitu. Ternyata di ruangan ini benar bahwa tiga-tiganya punya mobil masing-masing. Iya kan? Terus tiga-tiganya seperti bayangan gue beberapa tahun yang lalu, kalau gue berasumsi adalah memang bukan orang yang hidup matinya nih dari pekerjaan radio ini, tapi asumsi ya. Kan kita belum ngobrol juga lebih dalam, kecuali gue jadi nginvalin teman kalian yang kemana itu. Mungkin next episode bisa nih. Biar mikrofonnya nyala kan. Nanti kita tukeran nomor aja ya. Takut rusak ya kan kalau. Gue punya nomor Davi kok. Ada. Nah, gitu. Makanya kita jangan baru-baru follow-followan sekarang. Ketahuan nih. Balik lagi ke situ. Kayaknya ada benernya bahwa emang kalau orang mau cari kaya tuh nggak di radio sih. That's it. Gitu. Tapi bukan berarti pintu lo ketutup. Betul. Bahwa lo bisa ketemu orang lain. Betul. Networking ya. Bisa bikin networking. podcast kayak Bener. gini Iya, juga. Davi bisa ketemu artis luar negeri. Iya. Oh iya. Tahun 2020 lu ketemu itu siapa juga, aja? Itu juga kocak sih. Itu privilege yang nggak semua orang bisa dapetin Nggak sih. bisa, semua orang bisa dapet tuh nggak bisa. Iya, itu juga cukup mengagetkan. Gara-gara pandemi,
tiba-tiba sistem kita interview musisi kan berubah. Yes. Kalau dulu kita berebutan nih, misalnya ada festival apa, siapa yang bisa interview dia, itu aja udah berebutan. Begitu bisa, kita lari-lari ke backstage, udah keringetan, udah lengket, terus tiba-tiba nanti aja deh, kelar show. Iya bener. Kita nunggu lagi. Kalau sekarang udah enggak, lu punya waktu 15 menit full, lo zoom berdua sama dia, lo bisa zoom sama si Jeremy Zucker, lo bisa zoom sama si Paulnya Lenny, dan nggak ada yang ganggu. Jadi lu benar-benar ngobrol aja nih sama dia dengan bahasa Inggris senekat-nekatnya ya tadi ya. Bahasa Inggris dadap. Bahasa Inggris cap dadap bener. Yang diambil bukan dari les apa tadi? Lia, Yang bagus itu ya. Wall Street. Ya. Wall Street. Yang lidahnya bisa keluar bendera itu kan? Iya, Wall Street. Iya itu Wall Street, iya gitu. Saking ininya fasihnya. Ini kan kita bahasa Inggris dapatnya aja dari, bahkan belum ada Netflix ya, masih dari yang 11.2.4 berapa IP tuh? address buat ngehack. Iya bener. LK21. Bioskop. Itu gitu kan belajarnya. Cuma ya ternyata kalau nggak ada radio, gue rasa yang backgroundnya kayak gue nggak akan bisa punya kesempatan itu sih. Oke. Gitu. Ini menarik banget sih. Ini karena kadang emang tujuan kita ngundang lo ke sini adalah pengen ngasih tahu nih ke teman-teman di luar sana yang udah punya kesempatan, ambil. Oke. Kayak misalkan gua nih, anak-anak Wah, komunikasi. akhirnya kita sampai di pesan moral Iya, nih dari akhirnya. podcast ini. Akhirnya. Jadi kayak Oh, ada ya. emang Ada, harus ada. ada. Walaupun memang ya tidak, dia bisa valid bisa tidak. Iya. Tergantung. Siapa yang ngomong ya kan. Makanya kita kasih ke Davi untuk ngomong. Nah, tapi kalau kayak misalkan gue deh anak komunikasi gitu kan. Teman-teman gue ya cuman 2 kerja di radio. Yang kerja ya bukan magang ya. Kerja di radio cuma 2 orang. Nah, maksud gue ketika misalkan ada anak-anak lain kayak lu psikolog, dirga manajemen apa dir? IT, double degree, habis itu si Kevin manajemen, orang-orang ini aja bisa kok ke radio dan mereka mau untuk gue kejar deh situ kayak dari David cerita dia pengen ngejar. Lah gue mesti anak komunikasi harus ngejar juga dong. Itu kan field gue. Betul. Lo pengen jadi produser apa penyiar sih, Dim? Penyiar lah. Kejar dong. Bentar, belum ada kesempatannya tapi nanti Oh, aja. ini kan? Ini kan podcast. ini kan kita kan dulu gue penyiar di sini di CFM WAI kan. Ya udah pindah ke radio beneran produser dulu. Dari PD ke produser. Dari PD ke produser. Ya kan kita udah dikasih tempat di sini. Betul. Masa nggak dimanfaatin gitu Betul, kan? betul. Makanya ketika udah ada tempatnya, udah fasilitas udah enak, jalanin dong. Tapi ini bukan karena peres ya. Seandainya gitu dari dulu, gue nggak tahu sih kalau dari kalian gimana. Cuman seandainya dari dulu punya fasilitas kayak gini, kan satu kita nggak perlu nyicil nih. Betul. Bisa nggak aib kita nggak usah disebar ke orang-orang? Itu namanya perjuangan. Alat ini Vin, bukan yang di rumah kita Vin. Oh, yang Yang ini bukan di rumah kita. Oke. Ini punya nggak nih? Mahal banget ini. Gaji berapa tahun ya? Udah, nah itu cukup. Oke, Nggak usah terlalu detail. Oke. Lebih jual derita itu. Oh iya. Biar berhasil. Jadi gimana dong? Iklan kartu kredit nggak mau masuk. Cicilan. Ya maksudnya seandainya gitu, ini bisa dipakai dan ada dari dulu, mungkin gak usah ngomongin alat deh. Kalau dari dulu dikerjain, kalau buat gue ya, mungkin sekarang udah bisa lebih ngapain lagi gitu. Jadi kalau memang ada yang ngasih lo fasilitas, kesempatannya ada, Ngebimbing juga lagi kan. iya gitu, sahabat aja. Ya terserah deh lo mau abis itu kerja di industri radio kek, mau pada akhirnya lo kerja jadi konsultan keuangan kek, graphic designer kek. Hajar aja. Cobain aja dulu gitu. Ya kita aja yang orang luar bisa pakai fasilitas orang lain. Betul. Oh iya kita orang luar ya. Iya. Orang luar loh. Gue lupa. Iya dong gitu. Tapi merasa udah jadi nyaman seperti rumah ya. Udah nyaman nih Seperti tempat soalnya. kita sendiri gitu. Iya. Oke, sekarang apa namanya? Davi silahkan lah Dav, ngasih tahu ke teman-teman di luar Apa sana. yang harus gue kasih tahu, Dim? Karena dulu dari minder jadi demen. Jadi binder. Jadi file dong. Kita. Tua. Itu tua juga loh. Aduh. Apa Dir? Coba kata-kata Dir lah. Jadi buat dari Davi sendiri nih, dari yang tadinya minder, terus akhirnya jadi terjun, bahkan sekarang jadi kalau gue bisa bilang penggiat radio lah ya, penyiar segala macam ya. ya. Boleh deh. Keren juga tuh kedengerannya. Iya, biar lebih kayak pinter banget kita. Iya. Apa nih kira-kira? Padahal kuliah
Lanjut. Nggak apa-apa, Vin, keluarin aja dulu. Soalnya Kevin minder, jadi binder. Oh sekarang kita mau ini podcast jual derita. Gimana Dav, dari lu Dav? Terakhir nih sebelum penutupan nih Dav. Apa ya? Sewa alat mahal, nyicil apa lagi? Jadi mendingan pakai, kurang ada moralnya. Tadinya lebih kepada lu kan financial udah kurang nih. Gak usah macem-macem. Manfaatin fasilitas. Jangan belagu deh. Iya, jangan belagu. Udah Dikasih gratis. Lu dibimbing setahun, masih males. Marah-marah mulu. Cuma beneran, kalau lu mau nongkrong, Gak apa-apa ya. gua nggak tahu sih ada industri lain gak sih senongkrong Radio. ini gitu. Nggak tahu ya, tapi kayak dikit gitu. Kayaknya. Kayak industri ya. IT deh. Kecuali industri warteg ya. Nongkrong betul ya. IT. Namdosan Tapi memang ada beberapa orang IT kerjanya nongkrong aja. Si Radio.